Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Andriani Yeyen. Dalam video tutorial kali ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana caranya membuat sanggul bokor mengkurep untuk tata rias pengantin solo basahan. Oh ya, sanggul yang saya bagikan ini adalah sanggul versi pakemnya, namun ada beberapa yang saya modifikasi seperti pada bunganya. Nah, caranya sendiri adalah di sini sudah saya kuncir dengan tinggi kunciran setinggi 1 tebah. Kemudian di hairspray untuk bagian bawah kuncirnya supaya sanggulnya nanti terkesan lebih rapi. Kemudian untuk partingnya sendiri ini saya sesuai dengan atas telinganya. Di sini teman-teman menyesuaikan aja ya. Jadi kalau misalnya rambutnya tipis bisa dimundurin lagi. Kalau mungkin rambutnya tebel banget gitu bisa dimajuin lagi. Nah, untuk bagian dalam di sini sudah saya kasih jepit bitting, yaitu 2 di atasnya telinga persis dan di atasnya lagi. Ini untuk sebelah samping dan samping kanannya pun sama. Jadi 2-2 masing-masing untuk samping 2-2. Kemudian dibentuk. Nah, ada tips buat teman-teman supaya sunggarnya itu lebih rapi. Teman-teman bisa menggunakan jepit bebek yang seperti saya pakai, yaitu jepit bebek yang panjang. Jadi kita nggak harus ngedouble si jepit bebeknya atas bawah. Untuk sanggul sendiri saya menggunakan irisan daun pandan sesuai dengan pakemnya dengan panjang 2 jengkal 1 tebah. Tapi di sini saya tidak menggunakan rajut pandan karena waktu praktik memang ternyata sudah habis. Dan di sini saya menggunakan soft tool atau kain tile atau kain jala untuk penggantinya rajut pandan. Nah, di sini cara memakainya, cara memasang sanggulnya adalah dengan dibulatkan seperti ini, dibulatkan. Terus bagian dalam yang dekat dengan kuncir itu agak sedikit dikeataskan. Jadi ini apa ya istilahnya? Digepengkan, tapi bagian dalamnya itu agak dinaikkan sedikit gitu. Nah, untuk memperketat sanggul bagian dalam-dalamnya ini kita kasih jepit bitting supaya dia lebih kencang lagi. Dan untuk bentuknya ini menggabung ya, gabung jadi antara ujung dan ujungnya itu ketemu. Nah, seperti ini kita kasih jepit bitting, kita kasih harnal juga bagian atas. Ada beberapa harnal, ketika dirasa masih kurang kenceng bisa kita tambahin lagi. Jadi supaya pengantin ini nanti tidak keberatan dengan sanggul yang kita pasang gitu. Nah, setelah selesai dipasang, model atau pengantin kita suruh untuk menundukkan kepala. Lalu kita bagi rambut menjadi 4 partingan, yaitu atas, pinggir, dan bawah. Terus kita ratakan ke seluruh sanggul. Kemudian kita perketat sanggul tersebut dengan menggunakan karet. Bagi teman-teman yang rambutnya pendek, sebelum memasang sanggul pandan, di dalam kunciran ini kita sambung dengan menggunakan cemara. Kemudian cemara itu yang kita gunakan untuk menutup sanggul pandan. Nah, setelah tadi dikasih atau diperketat dengan karet, kita perketat lagi dengan menggunakan hairnet. Kemudian kita tali bagian atasnya. Lalu kita perketat sanggul lagi dengan menggunakan lungsen. Nah, di sini saya tadi lupa bilang bahwa sebelum menyasa kita sisakan rambut kurang lebih lebarnya 2 jari. Fungsi dari lungsen ini adalah untuk memperketat sanggul. Jadi kalau misalnya rambut teman-teman panjang nih, kita nggak perlu nambah lungsen tambahan. Tapi ketika rambutnya kurang panjang, kita tambahkan dengan lungsen tambahan yang kita arahkan ke belakang dan ke samping kanan untuk ujungnya. Lalu kita ketatkan dengan menggunakan jepit bitting. Nah, biasanya setelah memasang lungsen, saya tambahkan lagi 1 hairnet. Nah, setelah itu kita pasang rajut melati yang
ukurannya 16 kali 16 dengan bentuk roncen yaitu kaungan. Di sini saya menggunakan bunga yang sudah dimodifikasi jadi nggak sesuai dengan pakemnya. Namun untuk pakem itu biasanya roncennya full kaungan seperti yang di bagian bawah gitu. Nah, caranya bunga rajut melati ini biasanya kan kotak karena 16 kali 16. Nah, cara masangnya adalah kita serongkan, terus sudah kita pasang terlebih dahulu benang lawe atau benang jagung. Kemudian kita kasih bantuan harnal untuk samping-sampingnya dan bagian bawah kita naikkan, kemudian kita tarik seperti yang ada di video ini. Nah, terus kita tali lagi supaya lebih ketat atau lebih kencang. Setelah itu kita pasang tibo dodo yang letaknya di sebelah kanan pengantin. Nah, seperti ini bentuknya tibo dodo untuk solo basahan. Kita letakkan di sebelah kanan dengan cara kita ketatkan dengan menggunakan harnal. Kemudian untuk sunggar dan sanggulnya kita gabungkan menjadi satu dengan menggunakan jepit piting. Selanjutnya untuk bagian kiri kita pasang kantil pengasih. Untuk model roncian kantil pengasih ini adalah ususan dengan jumlahnya 5. Kita pasang di sebelah kiri pengantin. Nah, ketika memasang kantil pengasih ini usahakan tidak menyentuh bahu ya teman-teman, jadi agak di atasnya sedikit. Kemudian kita pasang pinti. Nah, untuk pinti sendiri di sini sudah saya modifikasi jadi nggak sesuai pakem. Kalau sesuai pakemnya itu biasanya bulat. Nah, kalau ini pintinya itu atau sisirnya berbentuk pipih. Kita perketat dengan menggunakan jepit biting di samping kiri kanannya, dan jangan lupa untuk sunggar dan sanggulnya kita gabung menjadi satu. Nah, untuk perhiasan tata rias pengantin solo basahan sendiri, perhiasannya disebut dengan alas-alasan karena bentuk kementulnya atau kembang goyangnya itu adalah berbentuk hewan. Yang pertama dipasang adalah kupu, kemudian dilanjut dengan bunga, dilanjut lagi dengan kupu dengan jarak pemasangan kurang lebih 2 jari. Nah, setelah kupu adalah rusa dan yang terakhir adalah gajah. Lakukan hal yang sama untuk sebelahnya yaitu kupu, bunga, kupu, rusa, dan gajah. Setiap bentuk perhiasan itu memiliki makna filosofi. Salah satu contohnya adalah pemasangan gajah yang terletak di samping, yaitu karena gajah di sini adalah dianggap sebagai hewan yang paling kuat di antara yang lainnya, maka ditaruh di samping karena dia sebagai benteng pertahanan. Nah, untuk di bagian belakang ini kita pasang garuda mungkur. Kemudian kita pasang sirkam, yaitu kurang lebih tingginya 3 jari dari tumbuhnya rambut. Nah, lalu kita ketatkan dengan menggunakan jepit piting untuk bagian kanan dan kirinya. Kemudian kita pasang centung. Centung ini letaknya berada di atas pengapit, jadi dia ada di kanan dan kiri tepat di atas pengapit. Nah, seperti inilah tampilan sanggul bokor mengkurap tata rias pengantin solo basahan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk pemasang sanggul pandannya sendiri versi pakemnya, tapi ada beberapa yang sudah dimodifikasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan lupa klik tombol subscribe ya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.